Perkenalkan, nama saya Jimmy Oscar. Saya mau ceritakan sedikit apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup saya. Bagaimana di tahun 2019 saya mengalami sakit, dan di tengah kesakitan saya mengalami kelemahan tubuh, yaitu gastritis. Ketika dokter mengatakan saya mengalami sakit gastritis, di saat itu juga pandemi sudah melanda kota Jakarta khususnya, dan di saat itu juga saya sedang di rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit itu dokter mengatakan kalau saya baik-baik saja, namun di satu sisi saya juga merasa tubuh saya lemah dan saya mengalami sedikit depresi. Dan ketika saya depresi, saya juga disuruh untuk kembali ke rumah untuk istirahat di rumah. Di rumah pun saya mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. Di situ saya minta untuk kembali lagi ke rumah sakit, dan di situ saya mulai tambah depresi, bahkan depresi cukup berat. Saya diarahkan untuk mengikuti saat teduh bersama, yaitu daily devotion. Saya mengalami banyak perubahan. Nah, ketika di situ juga kami saat teduh bersama, bahkan saling mendoakan, menguatkan, dan di situ saya mulai mengalami pemulihan sedikit demi sedikit sampai hari ini. Saya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Nah, saya berharap buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang belum bergabung untuk saat teduh bersama, mari bergabunglah dengan kami di Daily Devotion setiap hari jam 5.45 sampai jam 6.30 dari hari Senin sampai hari Jumat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom seluruh jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena di dalam beberapa waktu ini kita bisa melihat bagaimana rekan-rekan, saudara-saudara kita yang terpapar oleh COVID-19 sudah mengalami pemulihan. Dan mungkin ada beberapa di antara mereka yang masih sedang bergumul dengan COVID-19, mari kita terus setia berdoa. Dan kita juga mendukung serta menunjukkan kasih kepada mereka, supaya mereka juga semua segera dipulihkan. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu My Father's Agenda. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya agenda Bapa saya. Ya, tentunya bukan Bapa saya yang di rumah, tapi Bapa kita bersama yang ada di sorga. Saudara, kata agenda atau agenda dalam bahasa Inggrisnya, itu berarti sejumlah hal-hal penting yang perlu dibahas dan diselesaikan. Saya ulangi saudara ya, kata agenda atau agenda dalam bahasa Inggris berarti sejumlah hal-hal penting yang perlu dibahas dan diselesaikan. Atau ada arti lainnya, yaitu intensi atau motivasi mendasar dari seseorang atau sekelompok orang. Maka saudara mungkin pernah mendengar kata agenda tersembunyi, hidden agenda ya. Nah, hari ini saya ingin bertanya dulu kepada setiap saudara, apa yang menjadi agenda hidupmu? Kalau dibahasakan menurut pengertian tadi adalah hal-hal penting apa yang lebih sering Anda bahas dan selesaikan setiap hari. Apakah mungkin masalah keluarga, pekerjaan, bisnis, kondisi ekonomi pribadi ataupun keluarga saudara, urusan rumah tangga, hubungan suami istri, persoalan didik anak, terus mungkin ibu-ibu agendanya adalah mau masak apa hari ini,
gitu ya, atau mungkin para wanita-wanita yang senang dengan serial-serial di Netflix bertanya mau nonton film serial apa hari ini. Pertanyaan ini penting buat kita semua cermati. Apa yang menjadi agenda hidupmu? Apa hal penting yang lebih sering Anda bahas dan selesaikan setiap hari? Kalau kita mengikuti pengertian tadi yang kedua, yaitu intensi atau motivasi mendasar, maka pertanyaannya menjadi apa intensi atau motivasi mendasar Anda ketika menjalani hidup Anda sehari-hari? Apa yang menggerakkan saudara? Motivasinya apa? Apakah karena saudara mengejar kesejahteraan hidup, kecukupan ekonomi yang tidak habis sampai 7 turunan, atau posisi dalam bidang tertentu sehingga dikenal, atau mungkin juga saudara tidak mempunyai intensi atau motivasi mendasar apapun. Saudara berpikir yang penting kebutuhan sehari-hari cukup. Yang penting bisa berkeluarga, bisa menikah kalau saudara masih single. Yang penting bisa punya anak. Yang penting ekonomi keluarga dicukupkan. Yang penting saya sehat. Yang penting nanti saya tua, saya bisa punya cucu, saya bisa menikmati hidup, berkeliling dunia mungkin. Ya, kemudian meninggal dalam kondisi yang tidak menderita. Dan tentunya masuk surga, saudara. Nah, apa yang menjadi agenda kehidupan kita sangatlah penting untuk kita renungkan dan evaluasi kembali. Khususnya kita melihat kondisi-kondisi hari ini. Nah, itulah kenapa hari ini saya mengambil topik ini. My Father's Agenda. Agenda Bapa kita yang di sorga. Kenapa kita perlu membahas tentang agenda hidup, saudara? Karena tanpa kita sadari, agenda-agenda atau hal-hal penting yang kita rasa penting dalam hidup kita sehari-hari, bisa saja ditentukan oleh apa, saudara? Kondisi atau situasi dan masalah yang kita hadapi setiap waktu. Ketika ini terjadi, maka kita bukan semakin menggenapi rencana Tuhan. Kenapa? Karena agenda kita berfokus kepada masalah hidup kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang sekedar menjalani hidup kekristenan kita tanpa arah atau mungkin dengan arah yang salah. Itulah kenapa saudara, di dalam seluruh rangkaian Activate, khusus untuk bulan Agustus ini, kita sepakat untuk membahas topik Vision Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh visi. Dan topik ini saya bersyukur saudara ya, berada di tempat atau timing yang sangat tepat. Ketika kita sedang mengalami masa pandemi yang justru sedang berat-beratnya hari ini, topik ini waktu bulan Agustus ini muncul. Justru di dalam kondisi yang sedang tidak menentu, ya, masalah yang bermuncul berbagai sisi. Justru di waktu-waktu seperti inilah Tuhan mau mengembalikan fokus saudara dan saya kepada rencananya. Karena di masa-masa inilah mungkin agenda-agenda kehidupan kita menjadi terdistraksi atau hanya berfokus kepada kondisi kita yang sekarang. Sedangkan Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan tidak mau saudara berfokus hanya kepada kondisi dan situasi yang sekarang ini. Dia mau saudara dan saya hidup dalam rencananya. Nah, Vision Driven Life sepanjang bulan Agustus berbicara tentang hidup saudara dan saya yang digerakkan sepenuhnya oleh visi. Tentunya bukan visi kita pribadi, tapi visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Nah, apa hubungannya Vision Driven Life tadi dengan agenda-agenda hidup saudara? Visi itu adalah ujung atau hasil akhir yang kita mau tuju. Nah, akhir seperti apa yang kita mau tuju, bisa terlihat gambarannya dari agenda hidup saudara dan saya setiap hari. Kalau hidup saudara setiap hari hanya memusingkan tentang masalah uang dan uang, maka mungkin tujuan hidup saudara adalah ingin menjadi kaya. Kalau mungkin agenda hidup saudara sehari-hari, hal penting yang saudara kerjakan setiap hari adalah mengenai profil saudara mesti dikenal orang, posisi saudara yang harus terus dibangun, mungkin saja tujuan saudara pengen menjadi terkenal. Itulah kenapa kita perlu mencermati agenda-agenda hidup kita. Apakah agenda hidup kita hari ini masih selaras dengan agenda Bapa di sorga? Hari ini kita akan bisa mengetahui dan mengerti apa yang menjadi agenda Bapa melalui apa? Kehidupan yang Yesus jalani. Karena dari kehidupan yang Yesus jalani kita bisa melihat contoh-contoh yang sangat real, sangat nyata, sehingga kita bisa memahami apa sesungguhnya agenda Bapa.
Nah, saya mengajak saudara membaca bersama di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Kisah ini saudara merupakan kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin sejak kita ada di sekolah minggu dulu, yang namanya sekolah minggu atau di gereja anak, bahasa yang tepat yang kita gunakan sekarang untuk Abakids kita yaitu gereja anak. Karena mereka bukan bersekolah di hari minggu tapi mereka bergereja, berjemaat ya di dalam sebuah kumpulan orang percaya. Nah saudara, cerita ini menggambarkan sebuah perjalanan dari Tuhan kita Yesus Kristus di usia yang masih sangat muda, tapi justru sejak usia 12 tahun, dia sudah mengerti yang namanya agenda Bapanya yang di sorga. Kisah ini menjelaskan bagaimana orang tua dari Yesus yaitu Yusuf dan Maria, mereka setiap tahun ya akan pergi ke Yerusalem untuk hari raya Paskah, saudara. Ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Jadi saudara Yusuf dan Maria tidak mengetahui bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka karena mungkin ramai-ramai berjalannya. Ya, karena berjalan dari Nazaret menuju sampai ke Yerusalem, perjalanan yang cukup jauh saudara. Nah, ketika mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, apa yang dikatakan di situ? Ayat 45, mereka tidak menemukan dia. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari saudara, bayangkan 3 hari, mereka baru menemukan Yesus. Mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Jadi saudara nangkap maksudnya ya, kalau orang tua kehilangan anak umur 12 tahun di tengah-tengah sebuah keramaian tentu sangat panik. Apalagi sudah 3 hari mereka kehilangan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus sedang berbicara dengan alim ulama di dalam bait Allah, mereka begitu tercengang, mereka terkejut, mereka syok, kok ini anak bisa begini gitu ya. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Maksudnya Bapa ini bukan di sorga saudara, tapi Yusuf dan Maria dengan cemas mencari Yesus. Jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jawaban yang menurut saya membuat kita kalau secara logika menjadi orang tua di waktu itu pasti bingung dan tidak mengerti saudara. Karena ayat 50 menjelaskan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah saudara, dari apa yang kita baca barusan, kita menemukan bahwa kisah ini sebenarnya unik. Kenapa saudara? Karena biasanya anak-anak kalau hilang dari orang tuanya, pasti mereka ketakutan saudara. Biasanya anak-anak bisa hilang dari orang tua juga karena terdistraksi oleh hal-hal yang menarik. Melihat tiba-tiba ada sirkus mungkin di zaman itu, anak-anak bermain yang begitu seru yang dia mungkin gak pernah mainkan, dia ikut main di sana. Sehingga lupa mungkin anak ini bahwa dia sedang berjalan bersama dengan orang tua dan jangan sampai ketinggalan saudara. Nah biasanya anak-anak yang terdistraksi ini akan mengalami ketakutan saudara ketika dia sudah menjelang hari malam, mainan semua sudah selesai dan orang tuanya tidak ada. Tapi saudara berbeda sekali dengan Yesus. Karena sejak usia 12 tahun, Yesus sudah tahu dan dia sudah menjalankan agenda dari Bapa di sorga. Di mana agenda-agenda yang dia jalankan ini adalah, yaitu tadi yang saya jelaskan. Hal-hal yang penting yang dia rasa, dia pahami bahwa ini harus dia lakukan dan harus dia selesaikan. Bayangkan saudara, Yesus di umur 12 tahun sudah menghidupi hal itu.
Bagaimana dengan saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini? Berapa umurmu hari ini? Kalau ada di antara engkau yang masih berusia muda, apakah hari ini engkau menyadari bahwa di dalam dirimu ada sebuah agenda yang luar biasa yang Bapa sudah taruh? Atau saudara mungkin yang sudah mengikut Yesus sekian lama, 20 tahun, 50 tahun mungkin bahkan. Tahukah dan sadarkah saudara bahwa di dalam diri saudara ada agenda yang begitu luar biasa yang Tuhan taruh di dalam engkau? Inilah contoh yang Yesus berikan. Dia berkata bahwa, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dalam bahasa Inggris ada beberapa versi terjemahannya. Ada yang menerjemahkan, don't you know that I have to be in my father's house? Tapi ada juga dalam King James Version, saudara akan menemukan, in my father's business. Dalam urusan Bapa saya yang di surga. Tapi ada juga yang menjelaskan dalam American Translation berkata bahwa, I have to be in the work of my father. Dalam pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Jadi Yesus sudah sangat mengerti bahwa dia sedang menjalani agenda Bapanya. Bukan agenda dia sendiri. Mari kita lihat kembali. Dipertajam lagi. Dan kita makin mantap lagi melihat ini dalam Yohanes 4 saudara. Yohanes 4 menjelaskan sebuah perjalanan yang luar biasa dari seorang pribadi bernama Tuhan Yesus. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan ini baik-baik. Yohanes 4 ayat 1-34. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi saudara, Yesus harus meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea. Nah, saudara, saya akan munculkan sebentar buat saudara, ini gambaran peta ya perjalanan Yesus dari Yudea sampai di Galilea. Saudara, di dalam peta ini saudara bisa melihat bahwa untuk menuju ke Galilea dari Yudea atau dari Yerusalem saudara, Yesus perlu melewati daerah yang bernama Samaria. Karena Samaria tepat berada di tengah antara Yudea dan Galilea. Tapi saudara juga harus mengerti bahwa orang-orang Yahudi di zaman itu, mereka cenderung tidak mau melewati Samaria. Karena orang-orang Yahudi ya di zaman itu bermusuhan dengan orang-orang Samaria. Saudara perlu mengerti sedikit sejarahnya ya, orang Samaria itu juga adalah sebagian keturunan dari orang Yahudi, tapi karena kawin campur di dalam masa sebelum Masehi kurang lebih 500-700-an tahun sebelum Masehi, kemudian mereka membentuk kepercayaan mereka sendiri yang mereka namakan Judaism salah satunya. Mereka membangun mezbah penyembahan sendiri ya di Gunung Gerizim kalau saya tidak salah namanya. Nah saudara, mereka membedakan tempat penyembahan mereka. Nah itulah kenapa orang-orang Yahudi pada umumnya, khususnya orang Farisi, mereka tidak mau melewati Samaria kalau mereka mau pergi ke Galilea. Mereka memilih untuk berputar, kalau saudara lihat peta ini, melewati Perea, kemudian Dekapolis untuk sampai kepada Galilea. Jadi saudara, di dalam ayat yang keempat, tadi ditulis ia harus melintasi daerah Samaria. Ada beberapa tafsiran di sini saudara. Ada beberapa ahli yang menafsirkan bahwa memang secara jarak tentu akan sangat lebih efektif bagi Yesus untuk dia melewati saja Samaria. Akan jauh lebih cepat karena tidak perlu memutar saudara. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa dalam bahasa Inggris diterjemahkannya begini. It is necessary for Jesus to go through Samaria. Jadi sangatlah perlu untuk Yesus melewati Samaria. Dikatakan begitu. Atau ada juga yang menerjemahkannya bahwa he has to go through Samaria. Dia harus melewati Samaria. Jadi saudara, ada sebagian ahli juga menerjemahkan bahwa Yesus memang sengaja melintasi Samaria karena dia punya maksud. Nah, saudara, keduanya ini sebenarnya tidak bertentangan menurut saya karena keduanya ini selaras. Satu sisi efektif secara waktu perjalanan, tapi di sisi yang lain kita perlu mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita belajar tentang sifat-sifat Allah di dalam 2 bulan yang lalu, kalau saudara masih ingat, salah satu sifat Allah adalah dia maha tahu. Dia berkehendak bebas untuk menentukan semua proses yang ada di dalam kehidupan kita hari ini. Dan dia juga yang juga sudah merencanakan segala sesuatu sehingga perjalanan dia menuju ke Samaria juga ada di dalam bagian dari rencananya. Dan ketika ayat keempat ini kita baca bersama, kita memahami bahwa begini saudara. Yesus secara intentional, secara sengaja melewati Samaria. Karena maksud tadi,
Perjalanan lebih singkat tentunya, tapi di sisi yang lain karena ada tujuan yang dia harus capai. Apa tujuan yang dia harus capai? Kita tahu kisah ini. Ya, ayat yang kelima berkata, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi terik sekali ya, siang hari. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Saudara perhatikan dulu ayat ini, ayat yang ke-7 dimulai dengan kalimat, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Jadi tujuan dari perempuan Samaria datang ke sumur itu berbeda dengan tujuan Yesus melewati kota Samaria. Oke? Tujuan perempuan Samaria mendatangi sumur Yakub adalah mau menimba air. Ada sebuah kebutuhan akan air yang dia harus penuhi sebagai seorang perempuan Samaria yang menghidupi tentunya hidupnya sehari-hari, saudara ya. Nah, tapi Yesus berkata kepadanya, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara, ayat 7 ini penting, saya ingin saudara memperhatikan ini. Kenapa? Karena di dalam ayat ke-7 ini saudara bisa menemukan begini. Ada urusan agenda kehidupan manusia yang harus dijalankan. Karena kebutuhan akan air, karena yang kedua murid-muridnya kebutuhan akan makanan. Mereka paham bahwa Yesus harus makan, mereka juga harus makan. Jadi di dalam ayat ini tercakup sebuah bagian yaitu ada kepentingan manusia, agenda-agenda, hal-hal penting yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh manusia, yaitu mengenai kebutuhannya. Oke? Nah, saudara tangkap itu dulu sama-sama. Tapi kita perlu mengetahui bahwa gini, Yesus tidak datang ke sana untuk memenuhi kebutuhan personalnya. Oke? Kita lihat nanti buktinya apa. Ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya dalam kurung sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita tahu itu tadi saudara penjelasannya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi justru Yesus datang dengan maksud mau memberikan air kehidupan. Bukan air dalam bentuk fisik, tapi kita tahu itu air kehidupan. Rohnya, supaya perempuan itu mengalami pertobatan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ayat 11 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Karena dia masih memahami secara lahiriah, secara fisik. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Maksudnya kalau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara lihat ayat demi ayat ini. Saudara bisa memperhatikan bagaimana Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi di depan sana, dan rencananya harus dijalankan. Rencana Bapa, agenda Bapa harus terjadi. Sehingga dia datang ke sana dan dia tahu persis di mana dia harus berhenti, di mana dia harus duduk, dan apa yang dia harus katakan. Luar biasa ya. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pemahaman perempuan ini masih sama saudara. Lahiriah maknanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Jadi Yesus sengaja ya, suruh panggil suaminya dan datang ke sini. Yesus sengaja memberikan perintah itu bukan karena dia tidak tahu bahwa suaminya sudah tidak ada, ya. Tapi karena Yesus justru mau masuk ke dalam sebuah bagian yang sangat penting dalam kehidupan perempuan itu. Dia harus bahas ini, supaya perempuan itu mengerti siapa pribadi yang sedang berada di depannya. Kata perempuan itu ayat yang ke-17, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, saudara, bayangkan. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Maksudnya di Samaria ini. Makanya tadi saya bilang saudara bahwa memang nenek moyang dari orang Samaria, mereka membangun tempat penyembahan mereka sendiri. Makanya ini begitu ditentang oleh orang Yahudi.
Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Karena dia melihat Yesus sebagai orang Yahudi, dia berpikir Yesus seorang rabi atau pengajar Israel. Maka pastilah kalau pengajar Israel berkata bahwa Yerusalem tempat menyembah. Bukan di gunungnya mereka, berbeda saudara ya. Kata Yesus kepadanya, nah ini kebenarannya. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Karena memang bukan soal tempat. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 25 saudara, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi dia juga tahu kenapa, karena Samaria tetap saja merupakan bagian dari keturunan orang Yahudi sebagian saudara ya. Jadi dia tahu Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, bahkan dia juga tahu akan hal itu. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus terus terang langsung ngomong kepada dia. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Jadi tadinya tujuannya mau menimba air saudara, tapi dia justru menemukan air kehidupan. Bayangkan saudara, ini berita gembira buat setiap saudara yang mungkin baru saja pertama kali mengikuti ibadah online atau mungkin saudara baru pertama kali menonton video khotbah dari gereja kami Abel of Barat. Saya mau saudara mendengarkan ini. Mungkin saudara hari ini datang karena kebutuhan saudara akan sesuatu. Akan kesembuhan mungkin, akan pemulihan, akan kerinduan untuk saudara mengalami perubahan dalam sisi ekonomi kehidupan keluargamu, atau apapun itu bentuknya. Saudara datang dengan sebuah kebutuhan. Kebutuhanmu pribadi, bukan agenda Bapa memang. Tapi dengarkan saya, inilah Tuhan kita yang luar biasa. Sekalipun engkau datang dengan kebutuhanmu pribadi, yang mungkin tidak selaras dengan apa yang menjadi agenda dari Bapa di sorga, saudara. Tapi sama seperti perempuan Samaria datang menimba air di sumur. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tapi Yesus datang dengan tujuan bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi perempuan itu begitu saja secara fisik. Tapi justru Yesus menyentuh kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya secara holistik. Justru tujuan yang utama itulah yang Tuhan penuhi. Yesus yang berinisiatif datang karena agenda Bapa di sorga untuk menyelamatkan perempuan ini. Jadi kalau saudara hari ini mendengarkan khotbah ini dimanapun engkau berada, apapun menjadi kondisimu, datanglah kepada dia. Dan terlebih penting dari semua itu adalah dia justru sedang mendatangi engkau. Lewat setiap kebenaran yang saya ucapkan dari mulut saya, yang saya percaya Roh Kudus menuntun saya untuk menyampaikan ini. Tuhan sedang menghampiri saudara karena dia mau menyelamatkan hidup saudara. Dia mau meneguhkan iman saudara kembali kalau saudara mungkin sempat goyah. Dan dia mau berkata buat engkau bahwa dia ada dan dia setia. Kita lihat kisah ini saudara. Yesus memberikannya air hidup. Perempuan yang tadinya hanya berfokus pada kebutuhan pribadinya, sekarang meninggalkan kebutuhan pribadinya. Tempayan itu di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, perempuan itu meninggalkan kebutuhan pribadinya. Dia hari ini memahami Kristus yang begitu berharga. Sehingga dia mulai menjalankan bukan lagi agenda pribadinya, tapi agenda Bapa di sorga. Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, perjumpaan itu mengubah hidup kita. Dan ketika perjumpaan itu mengubah hidup kita, maka kita berjalan, kita bukan lagi mementingkan kebutuhan pribadi kita, tapi kita bertanya kepada Yesus, bertanya kepada Bapa, Bapa, apa agendamu hari ini? Apa yang harus aku jalankan? Ini yang terjadi saudara. Dan ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya Rabi makanlah. Jadi di tengah-tengah sebuah proses di mana
Ada revival sedang terjadi, saudara, bayangkan saudara. Revival sedang terjadi. Murid-murid, kita tahu bahwa murid-murid belum memahami secara utuh bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Belum, karena Yesus masih hidup secara fisik. Ya, dia belum disalibkan. Mereka belum mengerti semua proses itu. Jadi mereka tidak mengerti bahwa revival sedang terjadi ini hari ini. Ada sebuah kebangkitan rohani karena ada seorang perempuan Samaria bertobat. Bahkan seisi kotanya dipanggil untuk datang kepada Yesus. Mereka tidak paham, mereka masih berfokus kepada kebutuhan pribadi mereka. Sehingga mereka ya sebagai murid kalau rabinya belum makan, mereka pasti nggak mungkin makan, saudara. Makanya mereka berkata, mengajak Yesus, dia berkata, Rabi makanlah. Lihat apa jawab Yesus. Akan tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi waktu itu murid-murid belum kenal makanan Yesus yang sebenarnya. Mereka belum kenal rencana Bapa. Mereka belum tahu agenda Bapa itu apa. Maka murid-murid itu berkata seorang pada yang lain, ayat 33. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada yang untuk dimakan? Mereka masih memahami secara lahiriah, saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus di hari itu adalah dan sampai seterusnya adalah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Saudara pasti akan pernah menemukan ayat yang berkata bahwa apa yang aku sampaikan kepadamu aku dengar dari Bapa, kata Yesus. Apa yang aku lakukan ini yang Bapa lakukan. Aku lihat Bapa lakukan, maka aku lakukan. Itu yang Yesus selalu sampaikan. Dia mengerjakan agenda-agenda Bapa di sorga. Dia tidak sedang mengerjakan agenda pribadinya sebagai manusia. Dan dia tidak menuruti agenda-agenda manusia lainnya. Dia tidak menuruti agenda si perempuan Samaria. Dengan cara menolongnya menimba air di sumur, mungkin kasih airnya atau suruh pergi. Atau mungkin ketika murid-muridnya berkata, Rabi makanlah, kemudian dia makan bersama dengan murid-muridnya. Tidak, dia justru mengajarkan kepada murid-murid bahwa I am not doing my own will, I'm not doing my own agenda. Aku tidak sedang mengerjakan agendaku pribadi dan aku tidak punya agenda tersembunyi apapun. Aku hanya melakukan agenda Bapakku yang di sorga. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga hari itu kita memahami bahwa Tuhan tidak mementingkan kebutuhan pribadi dia ataupun murid-murid ataupun perempuan Samaria lebih penting daripada semua agenda yang Bapak sudah siapkan dalam kehidupannya. Kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, apa sebenarnya agenda Bapak? What is your father's agenda? Cuma dua, saudara, sederhana. Agenda Tuhan kita di sorga adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan yang kedua, mengembalikan kita semua manusia kepada gambar dan rupa dari Dia. Saya ulangi saudara ya. Apa agenda yang harus diselesaikan oleh Yesus? Apa agenda Bapa di sorga sebenarnya? Cuma ada dua, saudara. Yang pertama adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu yang harus Yesus selesaikan. Yang kedua, mengembalikan manusia kepada rupa dan gambar Dia. Karena dari awal Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimana Yesus menyelesaikan ini? Dengan cara memberikan kita sebuah contoh yang nyata bagaimana hidup. Rupa yang harus saudara ikuti, gambar Tuhan yang harusnya kita serupai adalah gambaran Yesus Kristus. Selama masa Dia hidup, kita perlu mengikuti teladannya. Saudara, dua hal ini yang kita ketahui dengan sebuah kata yaitu Injil, Gospel. Saudara, Injil bukan sekedar saudara diselamatkan masuk surga. Injil bicara tentang Tuhan kita yang ada di sorga. Dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya dari dosa. Untuk menembus kita dari dosa, membenarkan kehidupan kita. Sehingga ketika Dia bangkit, Dia menunjukkan kuasanya bahwa Dia sudah menang atas semua dosa. Dia membenarkan kehidupan kita. Bahkan Dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan satu hari nanti akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, inilah Injil. Pertanyaan saya buat kita semua hari ini adalah, apakah di masa-masa ini kita masih menghidupi agenda Bapa di sorga? Atau kita justru lebih banyak berfokus kepada agenda pribadi kita sendiri? Izinkan saya menyampaikan kesaksian saya sedikit saja buat saudara. Dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, saya bertobat dari usia mahasiswa, saudara, 21 tahun yang lalu.
Dan dalam prosesnya saya bertumbuh, saya kemudian memimpin ibadah mahasiswa di tahun 2006. Saya masih ingat bagaimana ketika memimpin, begitu luar biasa, begitu menggebu-gebu, yang di dalam kepala saya ketika saya kuliah, ketika saya melayani, ketika saya memimpin mahasiswa, bahkan ketika saya bekerja di awal-awal. Saudara, di dalam pikiran saya yang ada hanyalah agenda Bapa di sorga. Saya masih ingat ketika saya bekerja di sebuah kantor, di mana saya harus menghadapi tekanan-tekanan, justru di situ Tuhan menyatakan agendanya bagi saya dan saya memiliki kerinduan untuk saya mempengaruhi teman-teman kantor saya sehingga mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Buat mereka yang Kristen, kalau mereka belum kenal Tuhan, saya ingin memperkenalkan Tuhan buat hidup mereka. Saudara, ada agenda Bapa yang saya hidupi dan saya rasa Tuhan waktu-waktu itu luar biasa sekali buat hidup saya. Tapi saudara, kemudian waktu berjalan ya, saya kemudian berkeluarga di tahun 2009, kemudian saya berbisnis, saya masih ingat saya masih memimpin mahasiswa waktu itu, sampai 2 tahun kemudian, sampai 2011, dari 2009 sampai 2011, dan setelah 2 tahun memimpin, saya menyadari bahwa perlu ada regenerasi, perlu ada generasi baru yang memimpin, itulah kenapa di situ muncul Kak Hari, yang kemudian memimpin mahasiswa, menggantikan saya bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi saudara, dalam perjalanan saya kemudian berkeluarga, punya anak, kemudian mengurus bisnis, saya mengingat bagaimana ada 3 orang yang menyampaikan kepada saya beberapa pesan yang penting, dan pesan itu mengenai hati buat generasi, saudara. Yang pertama, istri saya sendiri yang dia berkata suatu hari kepada saya begini, aku lihat kamu, walaupun kamu ngurusin bisnis, tapi seringnya kalau di dalam bisnis lagi sehari-hari, saya misalnya lagi di depan laptop saudara ya, kamu pasti ngomong, kabar si ini gimana ya hidupnya ya. Karena kamu sudah gak mimpin, kamu bertanya sama tentang hidup mereka ya. Kamu sebenarnya tinggal tanya kepada pemimpin-pemimpin yang ada. Dia bilang, iya sih, tapi kamu tanya sama aku, sepertinya kamu pengen menunjukkan bahwa ya aku juga lihat kamu masih peduli, kamu masih punya hati, kamu masih mau sebenarnya melayani mereka dengan lebih sungguh lagi gitu. Karena waktu itu saya sudah meninggalkan ibadah mahasiswa, saya pindah ke ibadah umum di Belesa, saya masih ingat ya masa-masa itu. Nah saudara, orang yang kedua menjumpai saya dan dia berkata, ini ya agak lucu karena kronologis ketemunya tiba-tiba saja gitu, mendadak karena saya sedang berteduh karena hujan. Terus tiba-tiba saya ketemu dengan orang ini, terus dia tanya, gimana kamu sekarang bla bla bla, dan dia berkata bahwa, Win lu mah tulangnya tulang pelayanan sebenarnya gitu. Saya tidak sedang mensoroti pelayanannya saudara, tapi dia bisa mengucapkan kalimat itu karena dia tahu bahwa ada hati yang Tuhan taruh dalam diri saya yang saya harusnya jalani di waktu itu. Tapi saya tidak jalankan karena saya sedang berfokus kepada yang tadi itu, kebutuhan pribadi saya. Oke? Kemudian satu orang lagi, dulu pemimpin saya di dalam full time di Speed, saya masih ingat, dia berkata kepada saya, satu kali kita telepon karena ada satu dan lainnya, saya lupa ada urusan apa waktu itu, tapi dia bilang kepada saya, kalimat yang sama dari orang yang tadi ucapkan, padahal ini orang yang berbeda. Dia berkata kepada saya, Win, kakak sih ingat bahwa kamu itu hatinya hati yang melayani gitu. Jadi kakak mau ingetin kamu lagi bahwa satu hari nanti Tuhan akan bawa kamu kembali gitu. Nah hari ini saya mengingat hal itu saudara, dan saya memahami bahwa saya mau terus berada dalam agenda Bapa di sorga. Bahkan ketika saya mulai full time kembali 2012, 9 tahun yang lalu saudara. Kemudian 2014 dipercayakan menjadi penatua, menggembalakan jemaat. Saya masih ingat 2 tahun pertama menjadi penatua, pergumulan yang luar biasa. Penyesuaian dalam kepemimpinan majemuk, proses yang harus kami jalani bersama, harus renovasi gedung ini, kemudian mengurus banyak sekali hal teknis, struktural, organisasi yang harus dibereskan. Saudara, ada masa di mana saya merasa terjebak di dalam urusan-urusan teknis yang saya sadari bahwa itu mau gak mau harus dikerjakan memang. Tapi saya juga bergumul, apakah ini yang Bapa di surga mau? Jadi jangan salah saudara ya, sekalipun di dalam organisasi gereja, pendeta, pelayan, staf, bisa saja kita terjebak di dalam agenda pribadi kita atau agenda organisasi gereja. Tapi bukan agenda Bapa di surga. Itu kenapa saya mau berkata buat kita semua hari ini. Kalau mungkin sekarang yang syuting ini beberapa juga adalah staff dan juga partner di dalam gereja bahwa kita harusnya menghidupi agenda Bapa di sorga. Dan ketika saya masih ingat 4 tahun yang lalu 2017, Tuhan bicara kepada saya pribadi di dalam hati saya begitu kuat bahwa Darwin, kamu mengembalakan jemaat tentu perlu memimpin mengarahkan mereka. Tapi ada bagian yang aku mau kamu perhatikan bahwa visiku di ujung sana adalah supaya umat manusia bersama dengan aku nanti di dalam kekekalan.
Dan untuk bisa mencapai itu, ada agenda-agenda yang harus dikerjakan. Agendanya adalah umat manusia harus diselamatkan dari dosa. Apakah kamu masih melihat orang-orang yang terhilang yang belum selamat dari dosa? Mereka perlu mendengar tentang Yesus supaya hidup mereka diselamatkan. Dan mereka bukan hanya perlu dengar tentang Yesus supaya diselamatkan, tapi mereka perlu dengar tentang Yesus supaya mereka kembali kepada gambar dan rupaku, kata Tuhan. Saudara, saya masih ingat momen-momen itu. Saya merenung dan saya mengambil keputusan untuk saya pergi ke salah satu ladang misi kita, saudara ya. Saya pergi bersama dengan teman-teman pelajar dan mahasiswa waktu itu. 30 orang, saudara. Saya sebagai penatua, saya langsung memimpin bersama-sama dengan mereka. Nggak mudah, saya masih ingat sepanjang kita di sana. Saya memang selalu mengambil bagian untuk berkorban, duduk pada saya mungkin paling tua di waktu itu. Dan tentunya secara fisik pasti mungkin sudah lebih menurun kemampuan fisiknya dibandingkan mereka yang masih muda-muda ya. Kami naik sampai ke atas gunung yang begitu tinggi untuk kita bisa bertemu dengan penduduk di sana. Menempuh perjalanan dari subuh-subuh jam 4 pagi bangun, jam 5 pagi jalan dan karena mobilnya terbatas saya harus duduk di belakang di pick up ya, mobil pick up di belakang begitu dingin, pakai jaket, pakai tutupan sampai kedinginan nggak kuat sampai akhirnya nyampe di sana udah lumayan matahari sudah mulai muncul panas, pulang di siang hari begitu panasnya teriknya matahari harus dijalani saudara. Puji Tuhan kami tidak ada yang sakit, tapi masa-masa itu saya seperti diizinkan Tuhan untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Apakah saya sedang menjalani agenda pribadi hidup saya? Sibuk dengan semua yang saya harus urus? Atau saya sedang menjalani agenda Bapa di sorga? Di situ saya, tanda kutip, saudara bertobat. Saya mengambil sebuah keputusan bahwa saya mau berfokus kembali kepada agenda Bapa di sorga. Bagaimana umat manusia harus selamat dari dosa. Injil harus saya sampaikan. Bagaimana mereka harus kembali kepada keserupaan dengan Kristus. Makanya kalau saudara perhatikan, mimbar ini yang saya pakai untuk berkhotbah, secara konten juga sudah mulai agak berubah. Saya dengan sungguh-sungguh hari ini mau mengarahkan saudara kembali kepada agenda Bapa di sorga. Saya tidak akan banyak berkhotbah hal-hal yang praktis saudara. Karena saya tahu bahwa saudara bisa dapatkan itu dari orang-orang yang lain. Tapi saudara, saya rindu saudara mendapatkan hal yang esensi dari firman Tuhan. Saya mau saudara kembali kepada agenda Bapa di sorga karena ini begitu penting buat kita semua. Kalau kita mengerti, memahami agenda Bapa di sorga, kita pasti akan menjalaninya tanpa kekhawatiran saudara. Makanya Yesus dengan gampang bisa bicara, jangan khawatir akan hidupmu. Ya, hari esok akan punya kesusahan sendiri, hari ini ya punya kesusahan sendiri. Dijalani saja. Itulah kenapa Paulus dengan begitu luar biasa bisa mengikut Kristus, memberi hidupnya sepenuhnya dan dia berani berkata begini, apa yang dulu aku anggap berharga sekarang aku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Dan dia begitu rela, Roh Kudus arahkan dia kemanapun dia pergi. Tanpa dia memusingkan penghidupannya sendiri. Bahkan sekalipun lewat cara ditangkap pun, harus ditangkap oleh pasukan Roma, demi supaya Injil bisa disampaikan kepada raja-raja kaisar di Roma, dia rela lakukan itu. Itulah orang yang mengerti dan memahami agenda Bapa di sorga, sehingga dia rela menjalaninya. Saya tidak berkata bahwa saudara perlu meninggalkan semua kehidupanmu kemudian jadi tanda kutip pendeta atau full time atau misionaris. Bukan saudara. Tapi saudara percayalah bahwa Tuhan membawa engkau di dalam bidang kehidupan di mana engkau berada hari ini. Supaya agenda Bapa di sorga dinyatakan lewat bidang itu. Entahkah saudara di bisnis, di pekerjaan, di rumah tangga, sekeliling dengan tetanggamu, di saham mungkin atau di bidang trading, di bidang apapun itu saudara. Tuhan mau meletakkan saudara di sana supaya agenda Bapa di sorga yang digenapi di sana. Bukan agenda pribadimu saja. Karena kalau agenda Bapa di sorga digenapi, maka engkau pasti juga disertai oleh Bapa di sorga. Tentunya bukan lagi bicara soal harus kaya atau tidak, tapi saudara pasti dicukupkan dalam semua proses itu. Tapi perjalanan ini saudara perlu kita terus sadari, perlu terus kita pahami dan ingatkan diri kita. Nah, saya belajar bagaimana ketika Tuhan sudah mengingatkan saya mulai berbagi dengan keluarga saya saudara. Itulah kenapa di awal tahun ini bulan Januari, sebelum bulan Januari tahun ini, ketika saya mulai mendapatkan itu, saya juga berbagi kepada istri saya. Saudara, istri saya sendiri memiliki pergumulannya. Dia dari sejak muda ada di dalam ibadah pelajar. Salah satu orang dari bagian kepemimpinan yang ada, begitu sungguh-sungguh melayani. Saya jatuh cinta itu karena juga melihat bagaimana kesungguhan dia dalam melayani Tuhan luar biasa. Memuridkan orang-orang, bukan soal melayani sibuk di gereja, bukan. Tapi dia sungguh-sungguh invest hidupnya buat orang-orang. Saya menemukan keselarasan dalam hal ini dengan dia. Maka kami berjalan bersama. Nah saudara, tapi dia harus kehilangan masa-masa itu karena berkeluarga dengan saya, punya anak, kemudian dia harus juga menjalankan les-lesan ya demi untuk memenuhi kebutuhan kami juga di masa-masa itu. Tapi saudara, masa-masa yang dijalankan itu membuat dia kehilangan sesuatu sebetulnya.
Tapi ketika saya menyadari ini dan kemudian saya berbagi kepada dia kemudian mendapatkannya juga secara pribadi, dia tahu bahwa ada agenda Bapa di surga yang dia harus dijalankan dalam hidup dia. Dia mengambil waktu juga akhirnya, memutuskan untuk ya aku mau kerjakan juga. Dan saudara, ketika kami memutuskan sepakat menjalani ini saudara, kami menemukan bahwa Tuhan berikan kasih karunia. Contoh saudara, kalau ada istri di rumah, tentunya saya aman ya, urusan anak-anak masih bisa di-take care oleh dia. Tapi ketika dia juga mendapatkan hati yang sama untuk menjalani agenda Bapa di sorga, Injil harus diberitakan kemanapun itu kami diutus, maka saya harus rela di mana dalam 1 tahun dia mesti pergi 4 kali ke ladang misi misalnya untuk melakukan sesuatu. Saya mesti rela mengurus anak-anak saya di saat dia tidak ada. Dan sekali pergi biasanya 2 minggu dia harus lakukan itu. Soalnya perjalanan itu luar biasa bagi kami. Saya melihat bagaimana dia bertumbuh juga, dia mengalami sukacita, kegairahan untuk dia melihat bagaimana Bapak bisa menyatakan kuasa lewat diri dia. Dan sampai di Januari tahun ini saudara ya, justru di tengah-tengah masa pandemi, istri saya ada di dalam agenda yang sama, dia harus berangkat juga. Dan di awal tahun kami sudah bersepakat dan merenung, kami kali ini perlu libatkan anak-anak kami. Anak saya yang pertama masih umur 11 tahun, anak yang kedua umur 6 tahun sekarang. Saudara kami tahu bahwa mereka masih kecil, mungkin mereka belum bisa paham seutuhnya maksud dari semua perjalanan yang kami lakukan. Tapi kami mau melibatkan mereka sejak dini. Itulah kenapa Januari awal di tahun ini, karena sekolah juga masih online saudara, kami mengajak mereka terbang bersama dengan kami. Tentunya memang ada risiko, tapi kami juga berjaga-jaga dengan semua protokol, kami jaga dengan sangat baik, sehingga kami bisa melewatinya juga dengan sehat, tanpa ada masalah kami terpapar atau apapun itu. Tapi yang sulit juga adalah ketika mereka harus pindah ke sebuah kota bersama dengan kami, kurang lebih selama 2 minggu di sana, dan saudara tahu mereka harus sekolah online tiap pagi dan saya harus ngurus mereka karena istri saya harus ada di ladang misi itu sendiri. Saya harus ngurus mereka sekolah online dulu, setelah mereka selesai ya siapin makanan dan lain-lain. Setelah selesai dia harus kami akan ajak mereka ke ladang misi, ketemu dengan anak-anak dan segala macam. Saudara, proses itu luar biasa. Tapi 2 minggu itu begitu berharga buat kami. Kenapa saudara? Karena kami sedang menjalani agenda Bapa di sorga. Ya saudara mungkin bisa lihat ya beberapa foto-foto ini di mana kami mengajarkan anak-anak kami bahwa inilah yang Bapa di surga mau. Injil harus diberitakan melalui kehidupan kami. Pertanyaan saya saudara, apakah hari ini kita baik sebagai pribadi maupun keluarga kita, kalau saudara sudah mempunyai anak di dalam keluargamu, saudara mengajak keluargamu untuk menghidupi agenda Bapa di surga. This is my Father's agenda. Inilah agenda Bapakku yang di surga. Supaya umat manusia diselamatkan dari dosa. Supaya kita semua kembali ke dalam gambar dan rupanya Kristus. Sehingga satu hari nanti visi itu akan digenapi. Kita akan bersama-sama Bapa kita yang di surga. Di dalam kekekalan.